pembentukan itu sebenarnya bukan untuk memeratakan pangan, dan bagi itu harga di bawah pasar dan biayanya 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat tani, para pemuda, para pelaku agribisnis, dan masyarakat dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kita sedang berada di tempat penetasan telur ya. Penetasan telur ini merupakan telur entok yang akan ditetaskan dengan menggunakan alat yang sederhana ini dibuat dengan menggunakan material triplek dan papan dan beroti, sehingga disusun tempat menyusun telur-telur yang siap untuk ditetaskan di dalam box ya, box ukuran kurang lebih sekitar 1 meter kali 1 meter ini. Dalam box untuk penetasan telur entok ini terdapat beberapa alat ya. Yang pertama, ini ada bola lampu dengan ukuran wattnya, yang satu ada 15 watt, kemudian dua ada 10 watt 10 watt. Jadi ada 3 bola lampu. Kemudian ada termostat untuk mengatur ketika suhu di dalam ruangan ini melebihi dari 38,5, maka ini otomatis akan mati. Inilah ada termostat ya, kalau kita lihat di sana. Kemudian ada alat untuk mengatur kelembaban, ini dia. Jadi ini melihat bagaimana kondisi kelembaban dari telur-telur yang berada di dalam ruang penetasan ini. Ya. Selanjutnya kita akan bertemu atau menanyakan proses penetasan telur entok ini bersama pengelolanya. Ikutin terus dalam sesi tanya jawab kita bersama pengelola penetasan telur entok. Baik, dalam kesempatan ini kita bersama Bang Fajar. Bang Fajar boleh disapa para anak-anak muda, masyarakat, dan para pelaku agribisnis dimanapun berada. Ini Bang Fajar. Bang Fajar ini merupakan sosok petani ya, peternak maksud saya, peternak, untuk bagaimana mengembangkan anak-anak entok ini bisa dapat dikembangkan melalui proses penetasan ya. Bang Fajar ini juga merupakan pengurus Pemuda Tani Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini yang pertama Bang Fajar, kita mau menanyakan ini. Kalau sepintas kita lihat ini ya, kita lihat alatnya cukup sederhana, tapi cukup dapat memberikan hasil ya, hasil yang lumayan, cukup menjanjikan ya. Ini bisa menjadi nanti kelak setelah kita menanyakan Bang Fajar ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat tayangan ini. Ini Bang Fajar yang pertama, kita mau nanya nih, ini proses untuk penetasan ini dari awal hingga telur ini menetas bagaimana Bang Fajar? Oke, baik. Yang terpenting dalam penetasan itu Pak, yang perlu kita perhatikan itu masa kritis telur. Kita harus tahu masa kritis telur itu awal sama akhir. Awal itu masa kritisnya pada saat proses pembentukan embrio dalam cangkang telur tadi itu telur nggak boleh tergoyang, nggak boleh terantuk, apalagi diputar. Nah, untuk entok dia masa kritisnya itu minimal 5 hari. Minimal 5 hari. Beda dengan ayam. Kalau ayam 3 hari cukup. Setelah ditelurin oleh induknya 5 hari. Begitu dia masuk mesin itu udah hitung hari pertama. Nah, 5 hari. Makanya kenapa entok itu lebih lama proses dia mengeram, karena pembentukan embrionya itu memang lebih lama dari yang lain-lain. Kalau bebek 3 hari sudah cukup. Angsa 3 harian juga sudah nampak, tapi entok 3 hari dia bisa ada yang belum nampak. Belum nampak dia jaringan dalam telur itu belum nampak. Makanya dia lebih lama. Nah, setelah itu kalau sudah hari kelima kita senter. Itu biasanya nampak itu jaringan-jaringan di dalam telur itu, seperti laba-laba itu ada titik hitam.
Nah itu sudah itu baru boleh dibalik. Ya. Fungsi pembalikan itu sebenarnya bukan untuk memeratakan panas, salah. Ya. Fungsi pembalikan itu gunanya supaya janin entok ini tidak lengket. Tidak lengket. Jadi dia begitu dia mau lengket, kita balikkan, dia kuning telur tadi kan naik lagi ke atas. Jadi dia nggak lengket. Makanya bisa sih dia tidak dibalik. Banyak orang kan gitu, cuman ke presentasi keberhasilan itu sedikit. Karena sebagian itulah nanti mati di dalam. Kenapa? Udah tinggal netes kok mati gitu. Nah, karena dia lengket. Jadi dia nggak bisa banyak gerak. Itu proses itu tadilah sebenarnya manfaat dari pembalikan itu, kenapa dia harus dibalik. Jadi yang kedua, kalau setelah dia kalau entok dia kan 30 hari. 30 hari itu udah nampak biasanya dia itu masa kritis juga. Kita harus lihat apa kendala pada telur ini. Maka di umur 30 hari ke atas kita lihat kalau kantung udaranya itu besar, itu mudah-mudahan normal. Tapi kalau kantung udaranya kecil, itu berarti kelembapannya ketinggian. Jadi cairan di dalam telur itu tidak menguap sempurna. Itu harus kita bantu. Itu biasanya terjadi pada satu kulit telur yang keras. Nah, itu terjadi biasanya kalau orang bahasanya orang telur kaca namanya. Nah, itu kalau saya menghadapi hal-hal yang seperti itu saya bolongi atasnya. Seperti ini contohnya. Jadi biar dia maksimal dia penguapannya. Ya dibolongi. Jadi kalau dia yang normal seperti ini nggak saya bolongi. Nah ini kan tidak dibolongi. Ini kantung udara sudah besar. Ini normal ya, kondisinya normal. Tidak Perkembangan dibolongi. telurnya untuk sebelum dia netas ini normal kondisi telurnya. Jadi hal-hal kendala-kendala yang banyak kita lihat di masa kritis yang terakhir itu satu, itu tadi dia lecet, masih banyak penguapan cairan itu sedikit. Nah, itu dibantu. Yang kedua dengan dibolong-bolong. ya, makanya di umur 28, 29, 30 itu udah bisa kita tengok nih, ini apa masalah telur ini. Iya. Karena pasti dari 10 itu ke 10 pasti ada itu sekitar 5 atau 4 itu yang nggak normal. Itu udah biasa. Makanya perlu perlakuan khusus yang atau 3 ekor gitu. Jadi kalau kita tahan, kita tangani, makanya keberhasilannya bisa 90% Pak. Kendala tadi. Itulah yang penting. Yang kedua dia harus dibantu. Mana yang harus dibantu? Kalau dia pecahnya, kalau dia letaknya di posisi kantung udara, itu nggak usah dibantu juga nggak apa-apa Pak. Cuman contohnya nggak ada pula, udah pecah semalam. Kalau dia pecahnya di putaran kantung udara ini, dia memecahkan retakan cangkangnya, itu nggak usah dibantu juga nggak apa-apa. Cuman memang sih masih agak lama, minimal itu 3 hari atau 4 hari baru bisa pecah. Tapi kalau dia pecahnya meletakkannya di bawah, nah itu yang harus kita bantu, karena dia ibaratnya dia sungsang. Karena posisinya bukan di atas, bukan di kantung udara, jadi susah dia bernapas. Jadi kalau kita ada kasus nanti di sini dia letak, buka aja, dibuka cangkangnya, tapi jangan sampai mengoyak selaputnya, jadi dia nggak berdarah. Hanya sekedar kasih ruang cerah udara aja supaya mulutnya itu bisa bernapas. Nah, mudah-mudahan sepertinya itu aja Pak. Ya. Jadi prosesnya cukup panjang ya, karena entok ini kira-kira dari mulai telur setelah ditelurkan oleh indukannya, kira-kira prosesnya sekitar 35 hari Minimal. Nah ini tadi ada sedikit yang terlewatkan Bang. Jadi perlakuan sebelum dia masuk ke ruang penetasan ini diapakan dulu nih telurnya nih? Kalau saya itu biasanya untuk mensterilkannya saya semprot dengan Baiklin, campur air sedikit aja airnya, nggak apa-apa banyak Baiklinnya untuk membunuh bakteri. Karena kan kita nggak tahu di sarang induknya itu kan ada bakteri apa gitu kan. Yang kedua fungsinya juga sekalian untuk melembutkan cangkang itu nanti. Fungsi Baiklin. Makanya nanti di umur 28 itu saya pernah ada kejadian kasus di umur 20
ada bintik-bintik hitam, timbul bintik-bintik hitam di seputaran telur ini. Bintik-bintik hitam, awalnya cuma 1 telur. Cuman saya kemarin kan belum paham Itu apa. disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Itulah setelah saya kan belum tahu Pak, kan. Satu saya pikir lah cuma dia sendiri gitu. Iya, iya. Rupanya selang 4 atau 5 hari ke depan kok makin banyak, yang lain malah nular seperti gitu kan. Oh berarti ini kuman saya pikir. Nah makanya saya ambil backclean, saya semprot, baru saya lap. Saya lap pakai ini, pakai kain boleh, tapi saya biasa pakai yang kasar ini Pak. Nggak usah takut pecah, ini keras ini. Jadi saya bersihkan, baru saya taruh kembali. Mudah-mudahan nggak ada lagi, habis. Berarti memang bakteri. Makanya itu juga menjadi faktor kenapa kadang-kadang DOD itu mati sebelum menetas. Ada bakteri di dalam. Jadi banyak memang hal yang harus kita perhatikan betul dengan mereka ini, telur-telur ini. Makanya supaya hasilnya maksimal dia. Betul. Jadi sebelum telur ini dimasukkan ke dalam ruangan penetasan, ya, penetasan, ada perlakuan ya untuk bagaimana. Yang pertama untuk menghilangkan bakteri yang ada di permukaan kulit telur ini. Kemudian yang kedua ini untuk menipiskan lapisan permukaan kulit telur ini sehingga untuk mempermudah menetaskan. Untuk membersihkannya dengan menggunakan pembersih ya, pembersih dengan diberuskan dengan berus seperti berus cuci piring ya, tapi yang kawatnya. Nah, yang kawatnya barangkali diberus seperti ini sehingga dia bisa bersih dan bakterinya bisa hilang, ya. Sehingga kalau misalnya kotoran-kotoran yang ada di permukaan kulit ini tidak dibersihkan, ini bisa meresap dan ini bisa menularkan kepada perkembangan calon bibit yang ada di dalam telur ini dan bisa menularkan kepada telur-telur lainnya. Ini yang kita antisipasi. Gitu. Bang Fajar, ini kan kalau kita lihat ya, di sini ada penetasan dengan menggunakan media, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di tempat yang lain nih, di lokasi ini juga di sekitar areal rumah Bang Fajar ini ada dieramin oleh indukannya, telurnya dieramin oleh indukannya. Kira-kira nih Bang, apa perbedaan antara proses penetasan telur ini dengan menggunakan mesin penetasan ini dengan dieramin dengan indukannya? Apa kira-kira perbedaannya Bang? Kalau menurut saya begini Pak ya, kalau tujuan kita berternak ini apa itu dulu. Kalau tujuannya hanya sekedar hobi, menyalurkan hobi aja, ya lebih bagus ya dieramin induknya, kita nggak perlu repot kan dia sendiri. Tapi kalau dia memang tujuannya untuk dijadikan sebagai bahan bisnis yang menghasilkan, itu kita lebih bagus pakai mesin. Kenapa? Kita bisa mengatur dia itu bisa kita setel. Contoh ya, kalau yang tradisional, mengeran tradisional itu proses untuk kita produksi lagi. Pertama itu jarak waktu bertelur induk itu kan 15 hari. Itu maksimal 16 hari tadi lah kan. Ditambah masa pengeraman itu minimal 35 hari. Biasanya kalau tradisional 40 hari loh. 40 tambah 15 lah 55 hari. Kita genapkan lah 60 hari. Berarti 2 bulan ke depan kita baru bisa terima penghasilan lagi. Kan rugi. Tapi kalau dengan menggunakan mesin ini kita bisa tiap bulan menerima hasil dari induk tadi. Karena gini kita boleh 15 hari masa dia bertelur, 15 harinya dia istirahat. Cukup itu istirahat dia 15 hari. Jadi untuk bulan depan kan pas 30 hari untuk bulan depan dia udah produksi lagi. Cuman proteinnya dijaga. Jadi karena kita press dia, kita ngepres dia supaya mengeluarkan telur, jadi kita makanannya juga harus kita jaga. Baik, jadi perbedaan ya, kenapa diberikan perlakuan telur-telur ini pada mesin tetas ini gitu ya, alat-alat penetasan ini dibandingkan dengan diramin atau ditetasin oleh induknya sendiri. Jadi kalau untuk kita mau melakukan usaha ya, ini berbicara efektivitas waktu dan produktivitas gitu. Kalau misalnya indukannya kita
berikan kesempatan untuk mengeram telurnya, ini bisa habis waktu sekitar 15 hari. Yang seharusnya induknya ini bisa berproduksi untuk menghasilkan telur. Ya, daripada dia mengeramkan, lebih baik dia menghasilkan telur, kan begitu ya? Jadi tiap bulan ya. Tapi kalau dia tradisional 2 bulan sekali kan rugi kita. Iya, betul. Jadi ini sebagai pengganti indukan tadi. Indukannya sehingga indukannya bisa berproduksi dan menghasilkan telur terus. Kan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, dalam satu indukan ini bisa menghasilkan selama 15 hari tadi ya. 15 hari tadi bisa berapa butir telur dia per induk atau per harinya bisa kalau berapa? Saya rata-rata bisa 13-14 per hari. Enggak, satu hari ya, satu kali. Cuman bisa 14 butir, 13 atau 14 butir selama 15 hari itu. Jadi satu indukan bisa menghasilkan kira-kira dalam tempo masa dia bertelur 15 hari bisa menghasilkan 13 sampai 14 telur. Ya rata-ratanya berarti dia bisa kita katakan tiap hari minimal paling tidak satu butir. Iya, satu butir. Oke. Jadi ini Bang Fajar, ini kalau kita lihat ya, ini kan banyak nih yang sudah mau netas ya, sudah pecah nih kulitnya. Ini kira-kira usia berapa hari nih? Kalau ini seperti contoh ini ya Pak. Ini tandanya kita buat. Ini sebenarnya gini, kenapa saya buat seperti ini? Kapasitas mesin saya ini kan kecil, sementara telurnya banyak. Jadi kan Bapak lihat lah, tidak seperti perlakuan kapasitas mesin yang lain. Saya ditimpa ini Pak telurnya di atas kan. Jadi kenapa saya supaya cepat dia keluar, jadi biar bisa masuk telur yang baru. Jadi saya paksa dia, tapi maksanya itu juga tidak menyakiti dia gitu. Biar cepat kering, dia prosesnya lebih cepat gitu. Kalau ini kira-kira udah usia berapa nih? Ini sudah mulai kelihatan nih. Ini usianya tunggu Pak ya. Ini tanggal 1. Ini masuk tanggal 1 Pak. 1 Agustus. Ya, 1 Agustus. Berarti pas 1 bulan lebih ya Pak? 1 bulan. Ini sudah mau keluar. Sudah mau keluar. Jadi ini setelah keluar ini akan ditaruh di sini ya. Ini udah supaya usia berapa ya? Ini usia 1 hari. 1 hari. Masuk 2 hari lah, masuk ke 2 hari. Jadi, supaya dia nggak mengganggu, jadi kita taruh ke bawahnya. Nanti setelah besoknya hari kedua baru pindah ke sini. Jadi dia mutar terus. Jadi kalau dia di atas kan dia bisa dari telur-telur yang lain. Jadi cukup sederhana ya. Jadi setelah 35 hari ini tetas, ini udah 1 hari, kemudian kita pindahkan di wadah ember ini. Ini di wadah ember ini. Ini sudah umur 3 hari. Ini sudah umur 3 hari. Ini sudah siap dipasarkan. Ya. Sudah siap dipasarkan ya. Jadi setelah 35 hari ya, kurang lebih 1-2 hari ini sudah siap dipasarkan. Ini besok ini sudah dijemput sama calon pembelinya ya, calon pembelinya. Ini Bang Fajar, kalau harga seperti DOD ini berapa ini per ekornya? Kalau saya biasanya buangnya 10.000 per ekor Pak. Cuman kalau kita masukkan ke grup, di grup Facebook itu mereka pasaran di situ 1 ekor ini 12.000. Tergantung usianya, dia rata-rata kalau yang baru segini tuh umurnya segini dia 10.000. 10.000 ya. Kalau saya 10.000. Cuman saya tengok di Facebook itu ada juga yang posting 12. Saya nggak mau biar cepat aja Pak, jadi putar aja cepat. Ya. Ini menarik, ini 10.000 ya dijual Bang Fajar. Ini boleh dikatakan ini dijual Bang Fajar dengan harga di bawah pasar. Ya meskipun harga pasaran 12.000 sampai 15.000, yang penting cepat. Tapi dengan kondisi ini Bang Fajar sudah memperoleh keuntungan yang namanya usaha. Ya apapun ceritanya kita harus mendapatkan keuntungan ya, untuk bagaimana kita bisa menjaga kesinambungan dari usaha ini. Kalau nggak ada untung, bagaimana kita bisa terus berjalan usahanya? Karena begini Pak, kenapa saya lebih milih jual DOE daripada jual kiloan kita bilang ya. Kita sebutlah bibit gitu. Bibit. Ini kan DOD. Keuntungan dari jual DOE ini Pak, satu kita terlepas dari pakan. Jadi kita terima 10.000 itu kita bebas pakan. Kita nggak tanggung pakan kan.
Kalau kita jual lah, contohnya untuk jual kilo, Iya. bahkan itu kan Pembesaran lah ya, pembesaran daging. itu 3 bulan. Biasanya 3 bulan baru dapat lah kita ukuran tuh 1,5 kilo atau sekilo lebih lah gitu Pak kan. Dapat kita kan sekitar bisalah dapatnya sekitar 55 atau 60 kita bilang Pak ya. Per kilo ya? Per kilo dia 45 Pak kan, cuman dia kan Satu umur ekor, 3 satu bulan ekor. itu kan udah sekilo lebih, dia 1,5 atau apa Pak. Cuman kan prosesnya lama. Iya. Jadi gini kan kita mau putarnya kan cepat. Iya. Ya jadi keuntungan dari jual DO ini satu kita terlepas dari pakan, Iya. itu aja dulu untuk. Jadi kita begitu ibu dan telur langsung jual, dapat uang udah habis. Jadi nggak mikirin makan lagi, nggak ngurus lagi. Tapi kalau kita pembesaran, ya kita harus kuat pakan lah Pak. Iya. Harus kuat pakan. Kalau saya kayaknya kalau rugi gitu kalau saya ya. Barangkali dari sisi resiko pun lebih ringan kali ya dengan Kalau DOE ya lebih ringan, lebih menguntungkan saya rasa jual DOE. dengan menjual DOE. bibit ini ya. Tapi meskipun demikian ya nggak mungkin juga dengan melakukan aktivitas usaha pembesaran Boleh. nggak untung kan Itu gitu kan ya. tergantung ke kita Pak ya. Betul, Kalau betul. saya kan semampunya saya kira kapasitas saya itu nggak bisa untuk nyampe pembesaran. Pembesaran. Karena kan perlu modal yang besar. Ya, ya. Kalau saya kan mau yang simple aja lah. Ya, baik. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya, Nah, pilihan ya. buat anak-anak muda, masyarakat yang memang ingin memiliki usaha, ya khususnya usaha peternakan ini simple nih, simple, tapi tidak memiliki modal yang besar, Nggak perlu besar. tapi hasilnya cukup menjanjikan. Ya, ini Bang Fajar, ini boleh agak bertanya sedikit rahasia sedikit. Boleh, boleh. Kira-kira modal pembuatan inilah untuk alat-alat ini kira-kira berapa, Bang Fajar? Kalau saya gini Pak, ya saya ceritain aja ya. Jadi Membangun biar supaya Oke. ya para pemula nih anak-anak muda ini bisa tidak perlu berpikir Iya. ribet nih mau buat usaha, apalagi anak-anak mahasiswa Betul. pertanian misalnya kan ada keahlian tapi mau memulainya bingung, ya kan harus punya modal berapa, ternyata Kalau- hal sederhana simple begini Iya. jadi kan begitu ya. Jadi Pak gini, awalnya kan kemauan itu Ya. awal pasti. Yang kedua, kalau saya dalam prinsip saya, kalau mau buat usaha itu kita nggak usah keluarin harus bikin modal banyak Pak, malah nggak jadi. Jadi gini Pak, saya dulu awalnya beli induk, ada uang sedikit, beli induk itu 1 ekor 60 Pak, murah. Dua. Beli induk 4. Jadi 660 kali 4 240 ya Iya. Pak. Jantannya 130. Berarti berapa tadi Pak? 240 tambah 130 Ya sekitar 370. 370. Kemarin saya belum punya mesin Pak. Jadi begitu saya beli, karena saya udah mikir kemarin, saya mau pelihara, mau bisnis ini, mau dari anak dulu, pelihara anak, kan orang banyak beli anak dulu, Iya. atau langsung induk. Saya pilihan, kenapa saya pilih induk langsung beli? Karena saya mau cepat. Saya mau berurus ini, saya nggak mau cepat bosen nungguin hasil. Jadi kalau saran saya untuk pemula yang ingin mencoba berbisnis di bidang entok ini, pilihannya tadi kan satu, mau jual kilo atau mau jual DOE. Iya. Kan gitu Pak. Keuntungannya kalau kita jual DOE ini seperti ini, dia begitu menetas, kita terbebas dari biaya pakan. Jadi kita langsung menerima uang kalau pasaran di sini ya 10.000 sampai 12.000 per ekor. Jadi 10 DOE bisa menghasilkan 120.000 Iya, minimal 100.000. Nah, untuk proses ininya lebih baik gini. Kadang-kadang ada orang berpikir mau pelihara ternak dari kecil, dia beli DOE banyak, kan gitu Pak. Boleh, cuman kan kita untuk mendapatkan hasilnya itu lama. Kalau kita mau jadikan dia kiloan minimal 3 bulan, kita baru bisa jual, habis kita pelihara lagi. Nah, tapi kalau solusi untuk yang cepat, kita bisa beli induk Iya. 4 ekor lah minimal gitu Pak ya. 4 ekor per induk itu 65 atau 60.000. Jadi 240 tambah basornya 130 lah kita bilang Pak kan. Berarti 370 kan. Nah, 2 minggu ke depan dia yang 4 ekor tadi itu kita pelihara tadi udah bertelur, langsung bertelur.
Dan begitu menetas, dia udah minimal 10 butir aja satu induk, dia udah ngasih uang ke kita 400.000. Ya, Bang Fajar, meskipun kita tidak mengeluarkan banyak biaya pakan untuk bibit ataupun DO ini, tapi untuk indukan kan kita tetap mengeluarkan pakan. Nah, ini berapa biaya untuk pakan ini? Ya begini Pak ya. Kalau saya ya, ini kan saya Pak. Kalau saya itu karena dia kita press untuk bertelur. Betul. Jadi saya lebih ini apa namanya? Saya terus pakai konsentrat juga Pak. Saya konsentratnya tuh 511. Iya. Nah, 511 itu saya 1 minggu itu 1 kilo. 1 kilo ya. Karena 1 kali pemberian saya kasih 2 genggam aja. Harganya? Campuran. Harga 1 kilo Per kilo 10.000. 10.000. Artinya kalau misalnya kita anggap 1 bulan itu 5 minggu, berarti 50.000 untuk biaya konsentrat. Iya benar. Nah, campurannya tadi apa Bang? Saya kan ada jualan, Iya. ya kan. Jadi kadang-kadang kan sisa-sisa nasi atau apa itu saya cuci dulu. Saya cuci, baru nanti saya tiriskan, baru saya ambil konsentrat tadi Pak, 2 genggam aja untuk dicampur. Karena untuk 10 induk ini, kalau memang makannya itu yang Bagus, sehat ya? kita Iya. berikan, bukan yang basi, ya sedikit aja sudah cukup Pak. Nggak perlu banyak-banyak makan pun dia nggak ada Iya. ini juga, sedikit aja. Kalaupun kita seandainya ini Pak, kita beli aja beras reject itu kan 5.000-nya Pak sekilo. Itu sekilo itu untuk bisa 2 hari loh Pak, 2 atau 3 hari. Jadi intinya kalaupun berasnya itu dapat beras yang udah semalam punya, tetap dicuci aja. Dicuci, dijemur sedikit untuk menghilangkan basinya, baru kita campur konsentrat. Jadi saya kasih makannya itu kering, tidak berair, Iya. agar dia punya kotoran tidak bau. Iya. Jadi seperti ayam manjutainya itu keras-keras, nggak mencret-mencret. Karena saya kasih makannya kering. Tadi kan udah Iya. di ini Pak. Baik, nah, itu tadi ya, untuk konsentratnya sekitar 50.000. Sedangkan untuk tambahan atau campurannya, baik itu berupa nasi sisa ataupun kita beli beras afkir ya, 1 kilo, ya kita anggap 1 kilo lah kebutuhannya untuk 1 hari dengan harga 5.000 ya, 5.000. Kalau dikalikan 30 hari misalnya ya 150.000, berarti biayanya 200.000 ya, 200.000 untuk 1 bulan ya, untuk keperluan 10 indukan dengan pemasukan per 10 indukan ini rata-rata per indukan 1 hari 1 butir ya telurnya. Kita anggap lah dalam 1 bulan per ekor ini bisa menghasilkan 10, berarti 100 butir yang kita hasilkan. Berarti rata-rata pendapatannya dengan penjualan per DOC tadi 10.000, kita menghasilkan pendapatan atau pemasukan 1 juta ya. Sementara pengeluarannya 200.000, untungnya luar biasa. Jadi ini bisa sangat menjanjikan untuk kita bisa memulai ya, khusus terlebih lagi sebagai pelaku agribisnis pemula, khususnya untuk budidaya entok ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sharing kita pada kesempatan ini. Bang Fajar, terima kasih. Iya, sama-sama. Telah berbagi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang sehingga dapat mengembangkan usaha agribisnis kita, khususnya dalam kesempatan ini agribisnis pembibitan ataupun penetasan telur entok ya menjadi bibit, sehingga kita bisa menjualnya lebih ringkas, lebih cepat dan mendapat masukan uang lebih cepat. Ya, sekali lagi terima kasih untuk seluruh yang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bang Fajar, kita sampaikan salam tani makmur.